Aduh, batas kananku kenapa ini? Pina lamas. Kenapa jadi lamas? Maka ikam gak bau kada lagi balumba di sungai. Itu lain lamasnya ropeah. Ini batisnya lamas lama. Pasti ikam subuh tadi kada banyak minum banyak kalau gak bau. Bujur banar dular. Pasti aku kurang minum banyu. Paksain ah. Aku pecah supaya batasku kada lamas lagi. Banyu, mana banyu? Bah, jua cocok. Sama-sama alasan hendak minum. Kada cocok lalu alasan batis lamas lalu minum banyu. Bang apa ropeah? Mungkin gak bau kurang makan. Jadi harus makan supaya sigar batisnya. Pian ini kakak dula katuju menyesatkan orang. Mun gak bau pecah lagi puasa, bertambah pulang hutang puasanya. Itu kalau tujuan pian kakak dula. Tegep ading seorang aku nah. Oh, kayak itu kak ikem dular lah. Hendak menggawi kawan. Oke kalau begitu, tapi aku ikhlas japang digawe dular kayak itu. Kawan minum atau makan jadinya. Sama aja kelakuan buhan berdua nih. Ini nah ulun jelasakan supaya kada keram otot ikam gak bau. Tapi umpat penjelasan muntung dokter ini nah. Kram otot itu adalah peristiwa kontraksi otot secara terus-menerus. Berbeda dengan kejang. Jika kejang, dia terjadi kontraksi otot secara keseluruhan di seluruh badan yang disebut dengan general atau bisa spasial, hanya sebagian saja. Misalnya di otot otot lengan atau otot kaki kejangnya tersebut. Tapi kalau kram dia hanya satu otot saja yang menyebabkan organ tertentu itu menjadi keras, tegang karena kram otot tersebut. Pada saat berpuasa ada beberapa kasus terjadinya kram otot. Kram otot pada puasa itu terjadi karena pada saat seseorang itu berpuasa terjadi kekurangan cairan atau disebut dengan dehidrasi. Salah satu manifestasi klinis atau gejala klinis pada seseorang yang dehidrasi itu terjadinya kram otot. Kenapa terjadinya kram otot pada dehidrasi? Karena pada saat seseorang kekurangan cairan, maka yang terjadi itu adalah elektrolit yang ada di cairan itu menjadi berkurang atau bisa berlebih. Bisa terjadi namanya kekurangan kalium yang disebut dengan hipokalemia atau disebut kelebihan kalium yang disebut dengan hiperkalemia. Yang sering terjadi pada saat seseorang kram otot pada puasa itu adalah terjadinya penurunan kadar kalium atau hipokalemia. Sehingga disarankan untuk menghindari terjadinya kram otot pada saat berpuasa, yang pertama pastikan agar kebutuhan cairan kita terpenuhi. Itu adalah hal yang penting. Kemudian yang kedua, hindari beraktivitas di tempat yang terik atau di tempat dengan suhu yang tinggi. Itu tujuannya agar kita tidak terjadi kekurangan cairan yang berpotensi terjadinya kram otot. Kemudian yang ketiga adalah kita mengonsumsi buah-buahan yang baik elektrolitnya. Sebagai contoh buah-buah yang baik elektrolit seperti apa? Misalnya kita mengonsumsi buah pisang atau buah-buahan yang mengandung banyak air seperti semangka, kemudian seperti buah pir, kemudian seperti buah naga. Itu adalah buah-buah yang saya rekomendasikan untuk dikonsumsi pada saat berpuasa. Dan yang paling penting untuk mencegah kram otot adalah agar energi ATP yang pada saat orang kram otot ATP-nya itu menjadi berkurang, itu tetap selalu tersedia. Sehingga pada saat berpuasa jangan melakukan aktivitas yang mendadak yang menyebabkan otot itu menjadi kekurangan ATP. Tetap beraktivitas seperti biasa, dan kalau mau berolahraga pada saat berpuasa, pemanasan harus cukup. Karena kalau pemanasan yang kurang, itu akan menyebabkan seseorang menjadi terkena kram otot pada saat berpuasa. Iya Pak, sudah jelaskah penjelasan si Den tadi? Sudah pintar ay, terima kasih sudah memadahi. Tapi aku jadi kecewa nah. Kenapa jadi kecewa? Maka sudah jelas pepadahannya. Nyata ay kecewa kada jadi minum wan makan. Nah, paham dular.